Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hulailatin Nasihat CGP Angkatan 10 akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Didampingi oleh fasilitator Ibu Ika Vidyasari Ariswati dan pengejar praktek Bunita Kurniawati. Latar belakang budaya positif yang akan saya diseminasikan yaitu budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Di tempat saya mengajar atau di sekolah saya, belum semuanya memahami penerapan budaya positif yang baik dan menyeluruh. Dari hal tersebut, perlu adanya pemahaman yang menyeluruh dan detail tentang penerapan konsep-konsep budaya positif yang sesuai, agar tujuan budaya positif yang sesungguhnya mampu terwujud di lingkungan sekolah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 3 Blimbing, yang kami hormati hadirin Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD Negeri 3 Blimbing yang meluangkan waktunya pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat jasa beliau kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil melalui ajaran agama Islam. Untuk selanjutnya berdiri saya di sini sebagai pembagi acara dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Sebelumnya saya akan membacakan urutan acara pada siang hari ini. Untuk yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat, paparan diseminasi oleh CGP Angkatan 9 Angkatan 10 Ibu Hulailatin Nasihat. Yang kelima, tanya jawab dan refleksi. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum kita awali kegiatan pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk urutan yang kedua, yakni menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
acara selanjutnya yakni sambutan oleh Ibu Kepala SD Negeri 3 Blimbing. Kepada Ibu Sumiati Sarjana Pendidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Terhormat Ibu Pemateri CGP Angkatan 10 Bu Hulailati Nasihat, serta yang kami banggakan dan kami sayangi Bapak Ibu guru dan pegawai SDN 3 Blimbing. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengaturkan karena dengan rahmat, nikmat serta kesehatan yang diberikan, kita bisa berkumpul dan bertugas di SD ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan selalu mengalir kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan contoh-contoh terbaik sehingga kita bisa mengikutinya dan bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya di sini. Pertama, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mendukung dan menghadiri acara yang diselenggarakan oleh teman kita Ibu Hulailati Nasihat sebagai CGP Angkatan 10. Mudah-mudahan keikutsertaan kita di forum ini bisa mendukung dan bisa memberikan pengalaman-pengalaman terbaru serta kita bisa memetik hikmah dan ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Hulailati Nasihat nanti. Maka dari itu, marilah kita ikuti acara ini dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, karena apapun yang kita laksanakan kuncinya adalah ikhlas. Semoga dengan keikhlasan kita mengikuti acara ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik dan diberikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Ibu Hulailati Nasihat. Semoga ilmu yang disampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di SDN 3 Blimbing ini sehingga SD kita menjadi SD yang maju, SD yang berprestasi tinggi sesuai dengan visi misi kita serta berintek yang bagus juga. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Sumiati Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD Negeri 3 Blimbing. Untuk selanjutnya yakni penyampaian pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hulailati Nasihat Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Kepada Ibu Hulailati Nasihat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Blimbing, yang kami hormati seluruh Dewan Guru serta staf SDN 3 Blimbing. Pertama, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif Hulailati Nasihat CGP Angkatan
saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan mendiseminasikan budaya positif. Sebelum saya melanjutkan pemaparan saya tentang budaya positif, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif ini? Ada yang mau memaparkan sedikit? Terima kasih. Menurut saya, budaya positif itu contohnya ketika anak berangkat sekolah, kemudian guru sudah menunggu atau regol, ya, jaga regol itu, kemudian salaman sama bapak dan ibu guru yang ada di depan gerbang. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Bu Wi, sangat bagus. Mungkin ada yang lain, mungkin dari Bapak Hakim. Kalau menurut saya secara pribadi, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang biasa dilakukan oleh guru yang bisa memberikan dampak yang positif terhadap peserta didik, baik itu dari segi karakter maupun perilaku. Contohnya tadi sudah dipaparkan oleh Bu Wiwi, misalnya saat masuk sekolah kita menyambut anak-anak dengan bersalaman, kemudian kalau ketemu sama orang yang lebih tua kita menganggukkan kepala, kemudian salam, senyum, dan sapa, itu juga termasuk salah satu contoh dari budaya positif. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Berarti sedikit banyak Bapak Ibu sudah memahami tentang apa itu budaya positif. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut, saya akan memaparkan tentang tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan yaitu memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4 budaya positif. Kemudian berbagi pengetahuan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Materi yang akan saya diseminasikan yaitu 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol, dan yang terakhir nanti yaitu restitusi. Segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, ada games. Di games ini merupakan perubahan paradigma. Judulnya games Cobalah Buka. Nah, Bapak Ibu, saya meminta tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Buatlah dua kelompok. Bu Wiwi dengan Bu Rizky misalnya, kemudian Bu Jana dengan Bu Maida. Tugasnya adalah coba Anda kepalkan tangan Anda. Dari satu kelompok ini, yang satu mengepalkan tangan Anda, dari yang satu jangan mengepalkan dulu. Nanti tugasnya yang satu beda ya. Yang satu mengepalkan tangan. Nah, ya, coba Anda bayangkan bahwa di kepalan tangan Anda itu menyimpan sesuatu yang berharga. Di kepalan tangan Anda itu menyimpan sesuatu yang berharga. Mungkin emas permata, mungkin harta-harta yang berharga. Nah, kemudian setelah itu teman yang satunya mencoba untuk membuka kepalan tangan teman yang lainnya. Misalnya Bu Maida berarti mencoba membuka kepalan tangan Bu Jana. Nah, Anda perlu menjaga. Bagi yang mengepalkan tangan tadi perlu menjaga benda yang ada di tangannya masing-masing.
Oke, ini dari yang pertama bisa selesai juga. Tetap nggak mau, Pak Tati. Kuat sekali memegang kepala tangannya. Bagaimana Bu Mega? Sangat sulit pembukanya. Saya tidak memaksa dalam pasangan. Sudah diberi. Kita lanjut. Dari games tadi, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Membuka kepalan tangan Anda apa tidak? Tidak. Oh, Pak Man membuka kepalanya. Yang ini. Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa Pak Man membuka kepalan tangan Anda? Awalnya sih saya tidak mau, tapi kok awalnya sih saya tidak mau membuka, tapi karena ada rayuan dan permohonan yang bagus, ternyata saya leher juga. Meleleh. Ternyata Pak Man itu kalau dirayu-rayu itu mau membuka dan memberikan apapun yang berharga dari miliknya itu diberikan ke orang lain. Begitu Pak Man ya. Kemudian yang lain tadi, siapa yang genggaman tangannya tetap digenggam erat? Semuanya ya? Semuanya. Oke, semuanya. Yang, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Ya apa tidak? Ya. Ya. Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Tadi yang menutup Rizky apa Bu Dwi? Tadi menutup kepalan apa tidak? Kenapa Bu Rizky? Karena itu merupakan sesuatu yang berharga bagi saya, jadi saya mau membukanya. Oke. Ya ya, mempertahankan diri untuk tetap mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Kira-kira siapa? Oh ya, Pak Hakim. Menurut saya yang menjadi pengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi tangan kita itu mau terbuka atau tidak tergantung pada hati kita. Kalau menurut saya tidak membuka karena itu ada sesuatu yang berharga. Jadi patut kita pertahankan sekuat tenaga yang kita punya. Terima kasih Pak Hakim, sangat bagus sekali ya. Berarti kita sebenarnya itu sudah paham apa yang harus kita jaga dan apa yang harus kita lepaskan. Oke, kita lanjut. Dari game tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu perubahan yang awalnya paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, kemudian dirubah menjadi teori kontrol yang dari William Glasser. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Kadang ya Bapak Ibu, kita itu sering mengontrol murid tanpa kita sadari. Kita meminta murid untuk ini dan itu dan memaksakan kehendak murid. Tetapi pada dasarnya kita itu tidak boleh memaksa murid itu. Tidak boleh ya. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jika murid tidak ingin melakukan sesuatu, sebaiknya kita tidak memaksa. Tapi kira-kira ada cara lain apa tidak? Kita pelajari di selanjutnya. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita itu sering berpikir apa yang menjadi penguatan positif kita, kemudian kita kasihkan ke anak, itu akan efektif dan bermanfaat. Tetapi pada dasarnya ketika kita melakukan sesuatu, jika ada perintah dari guru atau ketergantungan dengan guru karena adanya penguatan positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Kita sering membuat rasa bersalah itu bertujuan menguatkan karakter, padahal sebetulnya tidak. Nah, akan mengontrol murid. Nah, ketika
Nah, perilaku memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan akan menjadi hubungan permusuhan atau akan apa? Atau pertengkaran. Oke. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami suatu peristiwa yang merasa Bapak Ibu itu terpaksa melakukannya, yang membekas sampai sekarang? Pernah nggak? Pernahkah ketika masa kecil itu sampai masa dewasa itu masih teringat sampai sekarang? Ada nggak yang seperti itu? Ada. Siapa kira-kira yang mau menceritakan tentang kisahnya? Oh ya, Bu Wiwi. Halo, ya, dulu itu juga pernah saya ketika masih kecil itu dipaksa sama orang tua sesuai dengan kehendak, aman ya, kehendak orang tua. Padahal itu tidak sesuai dengan keinginan saya padahal itu. Makanya itu rahasia mamanya. Ada deh waktu masih kecil dulu. Itu sangat membekas atau saya itu merasa nggak nyaman. Kok dipaksa gini sih, kepinginnya seperti ini. Nah seperti itu tidak suka saya ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Iya, baik. Jadi dari pengalaman kita sebagai anak kecil dulu ya, kita itu sering dipaksa orang tua. Padahal sebenarnya keinginan orang tua itu baik. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu menjadi orang yang gagal. Semuanya itu ingin menjadikan anak itu anak-anak yang sukses. Tetapi mungkin cara yang digunakan itu berbeda. Nah, di sini itu ada ketika saya pelajari tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntut kodrat anak itu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi memang ketika kita berbeda zaman itu juga harus berbeda ketika dalam mendidik anak. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mendidik anak itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita lakukan di masa lalu, tetapi kita harus menyesuaikan dengan keadaan masa kini, keadaan dengan zaman yang ada sekarang. Misalnya sekarang ketika kita memiliki teknologi canggih, berarti kita harus memberikan pendidikan anak itu ya yang sesuai zamannya sekarang, melek teknologi. Oke, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen Covey. Nah, stimulus respon itu kan ada yang sangat, kemudian ada responnya. Nah, kita biasanya memberikan stimulus pada anak. Ayo, siapa yang bisa? Gitu kan, akan seperti itu. Kemudian kita akan merubah seperti itu, merubah stimulus respon menjadi pendekatan kontrol. Nah, coba kita lihat, ini ada yang bagian sini dan sana, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Biasanya kita berpikiran bahwa satu kelas itu anak-anak memiliki karakter yang sama. Padahal pada dasarnya setiap anak itu memiliki cirinya masing-masing dan tentu berbeda satu dari yang lain. Entah itu berbeda kecerdasannya, entah itu berbeda kognitif dan segalanya itu berbeda. Nah ini realitasnya, realitas kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Benar tidak Bapak Ibu? Semua orang itu melihat pada suatu hal yang sama. Benar apa tidak? Benar. Benar. Ada yang jawab tidak? Nah ini, setiap orang itu ternyata memiliki gambaran yang berbeda. Saya dan Pak Bakti ketika melihat dinding yang warna kuning, itu cara pandangnya mungkin ya berbeda. Saya melihat warna kuning, ini kok adem. Tapi mungkin menurut Pak Bakti melihat warna kuning terlalu mencolok untuk laki-laki lah, gitu ya. Jadi itulah, kita itu memiliki gambaran yang berbeda pada setiap hal. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya memaksa, ayo Pak Bakti, cobalah, itu warna kuning indah. Saya memaksa, saya mencoba meyakinkan Pak Bakti untuk menyamakan persepsi dengan saya.
obat tanpa tahu penyebabnya, langsung saja kita kasih hukuman. Hei Kak, ayo kamu push up 25 kali, ya, tanpa tahu apa sih penyebab keterlambatan anak tersebut. Kemudian kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dalam teori kontrol ini menekankan bahwa setiap hal itu punya alasan masing-masing. Ketika anak baik itu memiliki alasan, nah itu sebenarnya kita harus menggalinya terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi atau hukuman. Nah, kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Dari games tadi, kira-kira orang lain bisa mengontrol saya apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita memiliki pendirian, memiliki prinsip yang tidak boleh orang lain memaksanya, tidak boleh orang lain mengubahnya, gitu ya. Oh coba. Kemudian kalau di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar apa tidak Bapak Ibu? Hanya Anda. Berarti hanya Anda yang memiliki kekuasaan atas diri Anda pribadi. Betul. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Bisa? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain? Mungkin kalau mengontrol tidak, tapi hanya sebatas untuk mempengaruhi bagaimana cara pandang seorang itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi untuk kontrol tetap berada pada orang tersebut. Oke ya. Kalau kontrol itu tetap pada diri kita sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita ikuti teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan keinginan kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Kira-kira ketika kita membujuk orang lain itu tetap tidak mau, kita memaksa tidak? Iya, kita memaksa ya. Kita paksa supaya apa? Pasti mau mengikuti keinginan kita. Nah, kalau menurut teori kontrol, sebaiknya kita itu tidak memaksa, tetapi melakukan kolaborasi. Melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita itu membuat solusi dengan berkolaborasi dengan orang tersebut, menentukan apa sih yang terbaik, apa sih solusinya yang terbaik, begitu ya kalau menurut teori kontrol. Kemudian model berpikir menang kalah itu stimulus respon. Kalau ada menang berarti ada kalah. Berarti kalau saya menang berarti kamu harus yang mengalah. Padahal kita sebagai manusia kalau memiliki teori kontrol, kita punya kontrol atas diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengalah begitu saja, kecuali kalau ada apa? Kolaborasi yang tepat. Nah, maka dari itu di sini teori kontrol mengajak kita berpikir tentang menang. Maksudnya menang bagaimana? Bukan menang yang negatif ya, tapi ini menang dalam apa? Dalam lingkaran kolaborasi. Oke, kita lanjut. Apa itu disiplin? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa ya disiplin? Oke, Pak Andi monggo. Terima kasih. Menurut saya secara pribadi, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan, dan ada kecenderungan korelasi antara kata disiplin dan ketidaknyamanan. Jadi seseorang itu melakukan tindakan disiplin karena ada sesuatu ketidaknyamanan dulu terhadap dirinya. Seperti itu. Bapak Ibu, sebelum lanjut ke disiplin ini, menurut Bapak Ibu sendiri, apakah Bapak Ibu ini termasuk orang-orang yang sudah melaksanakan disiplin dengan baik? Halo? Kalau saya sendiri disiplin masih belum bisa disiplin. Di dalam
Ridwan 3 ini saya belum bisa disiplin dalam keberangkatan sekolah, masih sangat terlambat karena kejauhan jarak dari sekolahan. Memang kadang itu kita memiliki banyak alasan untuk melakukan hal yang tidak disiplin. Oke? Nah, disiplin. Mana kata disiplin? Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Benar apa tidak? Kita diminta datang tepat waktu, berarti masuk sekolah pukul 7. Pak, kita datangnya maaf jam 6. Wah, jam 6 itu berarti disiplin ya? Disiplin apa buatan? Disiplin sekali malah dia. Tetapi kadang kita, waduh, ini kan jam 7 ya. Jam 7 itu masuknya. Berarti paling tidak saya jam 7 kurang 1 detik saya baru sampai. Nah, itu memang sebenarnya proses disiplin itu kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Memunculkan rasa ingin nyaman. Nyaman apa? Nyaman karena melakukan disiplin. Sebenarnya kalau kita melanggar kedisiplinan itu ada nggak dalam hati kita tidak nyaman? Ada ya. Merasa gimana? Merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Berdebat nomor sisi ibu berdebat. Apalagi kalau pintu gerbangnya sudah ditutup. Waduh. Malu ya, saat itu malu ya. Apalagi kalau banyak wali murid yang mengawasi kita, kemudian kita itu terlambat. Aduh, sebenarnya sanksi sosial itu sangat berat. Oke, disiplin diri. Nah, ini kaitannya dengan ini. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sebenarnya apapun itu harus dimulai dari kita sendiri. Disiplin ini dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau, nah ini ada jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan kalau suasananya merdeka berarti kan harus ada sebuah kesepakatan sebelumnya tentang disiplin itu. Kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, menurut Ki Hajar Dewantara, berarti harus ada peraturan yang mendisiplinkan kita atau orang lain yang mendisiplinkan kita. Mardika iku jarwa nyo ora wong lepasing ning uga kuat wasa amandiri priyaka. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini sebenarnya tantangan untuk kita. Kita itu pintar memerintah orang lain, tetapi kita tidak pintar memerintah diri kita sendiri. Nah, itu sebenarnya saya juga seperti itu. Kadang pintar memerintah orang lain, tetapi memerintah dirinya sendiri itu sulit banget, ya. Memang ya. Kenapa? Bagaikan ibarat gajah di seberang lautan terlihat, tapi semut di pelupuk mata tidak terlihat. Karena apa? Kesalahan itu kalau orang lain itu mudah banget kita koreksi. Tetapi kalau kesalahan sendiri, mengoreksinya itu sangat sulit. Kenapa? Dalam hati kita itu cenderung kita yang paling benar. Nah, semuanya itu perlu proses untuk belajar. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Tapi sebelum nilai-nilai kebajikan ini, apakah Bapak Ibu bisa menyanyi tentang profil pelajar Pancasila? Belajar Pancasila, belajar
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernegara yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ketika kita sudah memahami nilai-nilai kebajikan, ini sudah dirangkum semua pada profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka ini. Nah, seandainya kita mampu menguasai ini semua dan menciptakan lingkungan yang seperti ini di sekolah, apa yang akan terjadi di sekolahan kita? Betul, adanya budaya positif yang meningkat. Anak-anak semakin kreatif, kemudian disiplin, bertanggung jawab, mandiri. Oke. Maka cita-cita nasional kita, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak, akan tercipta. Kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, apa sih ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Adakah yang sudah pernah mendengar tentang hukuman? Hukuman? Apakah kita sering menghukum? Apakah kita sering memberikan penghargaan sebagai guru? Pernahkah kita melakukan restitusi? Gimana? Masih? Oh, belum tahu. Oke. Nanti kita bahas ya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tapi sebelumnya, adakah yang paham tentang hukuman dan penghargaan? Ada yang mau memaparkan? Oh ya, Pak Man, monggo. Terima kasih. Kalau kata hukuman adalah punishment atau sanksi yang diberikan kepada seseorang akibat seseorang itu melanggar sesuatu aturan atau norma yang telah disepakati bersama. Terima kasih. Sedangkan penghargaan adalah hadiah atau reward yang diberikan kepada seseorang karena dia melakukan bekerja dengan baik, sehingga aturan atau kebijakan itu dapat dengan baik juga. Terima kasih. Jangan restitusi, mohon maaf saya belum bisa. Oke, teman-teman dan teman-teman. Sekarang kira-kira restitusi itu pernah mendengar atau melihat atau pernah meraba-raba gitu? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Di sini sudah ada guru penggerak angkatan 9. Pasti sudah mau tentang restitusi. Terima kasih atas waktunya. Bukan karena saya sudah pernah, hanya berkesempatan saja lebih dulu dari Bapak Ibu sekalian. Untuk restitusi sendiri, menurut pemahaman saya adalah suatu konsep atau pemahaman bagaimana kita dapat menyadarkan peserta didik itu dapat menyadari bahwasanya menjadi seorang yang berbudaya positif itu harus timbul dari dalam dirinya sendiri, tidak melalui tekanan atau himbauan dari orang lain. Jadi restitusi itu bagaimana kita menyikapi peserta didik yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan, bagaimana tidak diberikan hukuman, bagaimana tidak diberikan istilahnya sanggahan supaya dia melaksanakannya itu tidak melaksanakannya lagi itu dengan tekanan. Itu yang namanya restitusi. Jadi menyadarkan peserta didik mulai muncul dari dalam dirinya sendiri bahwa melaksanakan kegiatan yang salah itu tidak benar. Seperti itu, Bu Didi. Mungkin dari teman yang lain yang sudah baca, sudah ada yang belajar PMM, mungkin sudah selesai materinya. Saya yang sudah lulus PMM ini, aksi nyatanya sudah ada ya, restitusi ini. Benar sekali Pak Bakti, memang restitusi itu sebenarnya yang sangat pas ya untuk kita sebagai guru supaya tidak terlalu mendiskriminasi anak dan pendidikan juga. Mari kita bahas kelanjutan ini. Menurut Dian Gosen dalam bukunya School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menyadari ketika
semuanya. Yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul tidak? Apa yang kita lakukan biasanya itu mesti ada rasa dipuji orang lain. Aku tak lungo jam 5 pagi. Saya pergi sekolah berangkat jam 5 pagi. Tapi kalau ada wali murid saya pura-pura nyamu. Nah seperti itu. Itu kan nanti ada hasrat atau motivasi dalam diri kita untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Iya, tanpa sadar kita sering melakukan apa yang diinginkan orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Jadi posisi kita tadi yang mempertahankan sekuat tenaga apa yang kita miliki ternyata harus kandas. Karena apa? Kita melakukan hal itu sesuai dengan orang lain, standar orang lain. Kita kadang itu tidak memikirkan apa yang ada di dalam diri kita. Kadang kita melakukan misalnya melakukan pembelajaran, kemudian dilihat wali murid pengennya pembelajaran harus begini, padahal yang tahu tujuan pembelajaran adalah gurunya. Nah seharusnya guru ini kan harus mempertahankan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada awalnya. Nah kadang kalau kita dibisiki orang lain, jangan enak gini aja, gak usah ada PR, begini aja. Kadang-kadang kita juga akan apa? Mengikuti orang lain, terkontaminasi. Benar sekali Bu Wiwi, kita akan terkontaminasi dengan ide-ide orang lain. Seperti memilih jilbab. Wah jilbab ini sudah sesuai dengan gaya saya, sudah lenggak-lenggoknya, sudah apa, sudah pas. Ternyata udah orang lain lewat, seret, Pak Hakim lewat. Bu Wiwi kayaknya nggak pantas loh pakai jilbab itu. Kelihatannya itu jadi tua. Langsung deh, perasaan kita bagaimana? Dan terpengaruh. Kemudian kita akan tidak pede. Kemudian kita itu akan bertanya ke orang itu, benar tidak? Terus bagaimana Pak saya harus berjilbab? Pak, oh jangan itu pantas warna merah muda, pink biar kelihatan muda. Akhirnya apa yang kita lakukan? Mempertahankan hak kita? Tidak, goyah sudah. Kita langsung balik pulang, ambil jilbab warna pink, ganti warna pink. Supaya apa? Supaya kita sesuai dengan standar orang lain. Nah itu motivasi. Oke, selanjutnya. Nah ini ada sebuah pertanyaan reflektif. Ini ada sebuah studi kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup. Ketika Pak Seno memberikan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, dari kasus tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva? Setuju apa tidak? Ya. Kenapa tidak setuju? Ya mungkin nanti bisa menjatuhkan itu Oke, mentalnya. Bu Nur, kenapa Bu Nur? Tidak setuju dengan Pak Seno tersebut karena perbuatan Pak Seno tersebut bisa membuat mental
selama bertahun-tahun Selama-lamanya. seperti itu. Iya betul sekali Bu ya. Dan itu trauma yang sangat mendalam. Seperti saya dulu juga saya takut kalau ada guru yang membawa penggaris panjang. Kalau zaman dulu tuh Saya juga membawa penggaris panjang, kemudian digeblok kan di papan tulis, blok gitu. Itu kalau ada yang blok satu kali itu saya luar biasa. saya juga pernah bullying Takut. trauma sampai sekarang. Pernah Ya, saya. nama ya Bu Maida ya. Iya. Nah, maka dari itu ketika saya mengajar, saya begitu menghindari dengan penggaris itu. Trauma saya punya trauma masa lalu. Kemudian yang kedua, menurut Anda, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah suatu hukuman atau konsekuensi? Yuk, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bu Jana? Menurut saya sebuah hukuman karena Pak Seno melakukan hukuman kepada si Iva itu secara tidak sengaja, secara tiba-tiba on the spot dan tidak direncanakan seperti itu, spontanitas. Iya, oke. Benar sekali, secara on the spot tiba-tiba gitu ya. Jadi kita jantung kalau dihubungkan sama Pak Seno. Ya, oke ya. Dari kasus ini kayaknya Bapak Ibu sudah paham arti hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Apa sih hukuman itu? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Betul kata Bu Zana tadi. Hukuman itu mendadak. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau tekanan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis. Kemudian murid akan merasa tersakiti oleh kata-kata atau perlakuan yang dilakukan. Nah, dari kasus tadi itu kita melihat Pak Seno meminta Iva untuk apa? Untuk memegang ujung hidungnya. Itu kira-kira seandainya kita digitukan itu malu apa tidak? Malu. Kemudian ada apa? Ada apa tadi? Ketika Iva ke depan Bullying. kemudian ada bullying. Ya, dari Jadi teman-temannya. proses bullying. Nah itu kalau anak mentalnya tidak kuat, dia akan down, besok sudah nggak masuk sekolah lagi. Jadi kalau hukuman itu sebenarnya hanya satu pihak yang memutuskan, guru yang memutuskan tanpa adanya musyawarah atau diskusi antara guru dan murid apa yang harus dilakukan. Berbeda dengan ini konsekuensi. Nah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu yang sudah terencana, yang sudah disepakati dan dibahas, disetujui oleh guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru di sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi ketika terlambat masuk sekolah, dia sudah paham apa yang akan dan apa yang dia terima. Jadi ini sudah hubungan timbal balik dua orang. Yang hukuman tadi hanya satu orang, yang konsekuensi dua orang. Oke, saya lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi. Nah ini yang restitusi ini adalah cara yang pas. Kenapa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Kita akan memperjelas restitusi nanti ya. Oke? Sekarang
kebijakan ini menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1, mencatat 100 kali. Hukuman, tolong diambil dan ditaruh sini. Kalau nggak ada bisa di. Berarti kalau gitu hukuman, oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan. Konsekuensi. Konsekuensi ya, karena dia sudah melakukan kesalahan, kemudian dia harus menghapus. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman. Menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Coba kita lihat benar apa. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang memang harus terjadi. Kenapa? Karena sudah disepakati. Oke. Kemudian ini membuat anak sakit. Membuat anak sakit. Teman, anak membenci kedisiplin. Betul atau tidak? Benci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi anak mengerti. Hukuman itu berupa paksaan. Hukuman itu berupa paksaan. Betul atau tidak? Betul. Nah, kalau konsekuensi itu adalah stimulus dan respon. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Menyakiti dirinya karena aku sudah berbuat ini, menurut saya itu sudah benar. Kenapa kok ini masih salah? Dia kadang-kadang kalau putus asa bisa melukai dirinya sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau konsekuensi mendorong anak menyesuaikan dirinya di lingkungan. Hukuman juga konsep ini menjadi konsep diri yang buruk. Kemudian kalau konsekuensi konsep diri menjadi yang lebih baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Benar tidak? Kita sering ketika menjadi anak kecil, misalnya mau membeli sesuatu, membeli permen, orang tua melarang kita membeli permen. Kira-kira kita jujur nggak membeli permen? Tidak. Didelek, iya biasanya tuh dimasukkan ke saku atau ditaruh di mana gitu ya. Iya. Nah kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ada konsekuensi. Berarti kan ketika saya membeli permen, nanti tahu kan konsekuensi batu atau sakit, dia akan tahu itu. Kemudian hukuman, merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Benar apa tidak? Benar. Merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Oke, kita lanjut. Dihukum penghargaan. Mengapa ini kok dihukum penghargaan? Pernah nggak Bapak Ibu
Bu Fitri itu kalau dikasih penghargaan itu anak senang gitu ya. Nah ternyata penghargaan itu adalah penghargaan pengaruhnya ada jangka waktunya. Nah ternyata penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ketika kita memberi penghargaan itu jangka waktu pendek saja, merasa senang, ya kan? Nah ternyata penghargaan itu merusak hubungan, benar tidak? Ketika kita tidak dikasih penghargaan, ternyata kita itu rasanya saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan tugas dengan baik, ternyata tidak ada apa-apa. Dan kecemburuan ya Pak ya, berarti kan merusak hubungan, seperti hubungan cinta. Kalau tidak timbal balik ya rusak. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Benar bencana, jangan kualitasnya akan menurun. Kenapa? Karena tidak akan melakukan sesuatu itu dengan baik jika tidak mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan ini sebenarnya adalah apa? Langkah yang tidak efektif. Jadi sebaiknya kita sebagai guru lebih menumbuhkan motivasi internalnya, yaitu dalam dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu itu karena sadar akan kebutuhan di dirinya. Nah, kalau seperti itu berarti prosesnya bisa sampai jangka panjang. Oke, lanjut. Sekarang kita restitusi, pendekatan restitusi untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini tadi banyak yang belum paham tentang restitusi ya. Nah, kita lihat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan. Namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Restitusi itu akan memperbaiki hubungan. Kenapa memperbaiki hubungan? Kenapa alasannya? Karena tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Kalau restitusi seperti itu. Restitusi adalah tawaran. Kita menawarkan kepada anak, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Maksudnya bagaimana? Kita misalnya anak memiliki kesalahan, kita panggil dulu, kita tanya dulu, kita validasi tindakan dulu, kenapa anak ini gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan itu, kita baru mencari solusinya. Ya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kesalahan apa yang telah mereka perbuat, anak perbuat. Kemudian keyakinan kelas apa atau kesepakatan apa yang sudah dilanggar. Setelah itu munculkan solusi dari diri anak itu. Anak itu sendiri yang memunculkan solusi. Oh sebaiknya saya seperti ini supaya saya tidak seperti ini. Begitu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia menumbuhkan kepercayaan dirinya. Dia tidak merasakan kesalahan dan down gitu ya. Dia menyadari bahwa oh ini kesalahan saya dan saya akan membuat kesalahan ini menjadi apa? Kegagalan menjadi kesuksesan. Jadi dari kesalahan itu dia belajar untuk menjadi baik atau sukses. Keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah? Pak Bakti sudah pernah membuat keyakinan kelas? Bagaimana Pak Bakti ketika membuat keyakinan kelas? Awalnya bagaimana? Mungkin teman-teman bisa meminta. Oke, terima kasih untuk keyakinan kelas sendiri. Sebenarnya kita selama ini dalam belajar tentunya ada yang namanya peraturan dalam kelas D. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri sebenarnya tidak jauh beda. Hanya saja dalam keyakinan kelas kita melibatkan seluruh peserta didik dalam penyusunannya.
Jadi apa-apa saja yang disepakati, apa-apa saja yang menjadi peraturan dalam kelas itu yang harus kita bangun, kita jaga bersama-sama, itu merupakan keyakinan kelas. Contohnya baik dalam penyusunan piket, jadwal piket, terus peraturan bagaimana mengikuti pembelajaran, boleh nggak membawa makanan, boleh nggak membawa minuman. Kalau memang disepakati dalam kelas diperbolehkan, ya nggak apa-apa. Nanti anak-anak tentunya nanti punya pertimbangan tersendiri untuk menjadikan kegiatan tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan jika anak-anak itu melanggarnya, mungkin kalau tidak mengerjakan piket, tentu anak-anak akan merasa bahwa dia sudah melanggar keyakinan yang telah disepakati, tentu dengan konsekuensi. Mungkin dia melaksanakan piket di akhir pembelajaran. Jadi intinya untuk keyakinan kelas sendiri sejauh sepemahaman saya kurang lebih sama dengan peraturan kelas yang sudah pernah selama ini. Seperti itu Bu Titin. Oke, terima kasih Pak Panji. Kita tetap semangat lagi supaya pinggangnya nggak capek. Kita goyang semangat seperti ini ya. Tepuk ke kanan 2 kali, tepuk ke kiri 2 kali gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita berdiri dulu supaya kita 1 jam ini supaya nggak pinggangnya sakit. Kita senang dulu. Hitungan ke 1 ikuti Bu Titin ya. Tepuk ke kanan 2 kali, tepuk ke kiri 2 kali, goyang ke kanan 2 kali, goyang ke kiri 2 kali, tundukkan kepala ke bawah 2 kali, anggukan kepala ke bawah 2 kali. Oke, terima kasih. Semangat semuanya. Sekali lagi Bapak semangat. Budaya positif. Oke, tadi sudah dijelaskan Pak Jati. Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu berbeda dengan kita membuat peraturan. Kalau peraturan itu siapa yang membuat? Guru. Melibatkan murid? Tidak. Diputuskan guru sendiri atau diputuskan semua warga sekolah? Diputuskan guru sendiri. Berbeda ketika dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu kita melalui apa? Nah, karena kita masih abang-abang, masih abu-abu, coba kita lihat bagaimana menyusun keyakinan kelas. Strategi. Apa yang harus dilakukan? Curah pendapat dulu. Kita dengarkan anak-anak berpendapat. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Mencatat apa yang diinginkan anak-anak dan pendapat mereka. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif bagaimana ya? Misalnya siswa boleh rame dalam kelas, katakan negatif. Satu lagi terus nomor 2, contoh lagi misalnya menyapu bagi yang masuk duluan. Menurut Pak Man itu keyakinan kelas itu seperti itu ya. Boleh rame dalam kelas. Nah, boleh rame, seneng ya kalau boleh rame. Nah, kalau terlalu
saya bukan keyakinan kelas. Bukan keyakinan kelas. Sebagai keyakinan kelas yang bagaimana? Tadi Bu Titin bilangnya yang kalimat negatif ya. Saya rasa Mengubah, gantilah kalimat yang Kalimat negatifnya gimana? contohnya misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itu kalimat negatifnya. Sebaiknya diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu menurut saya, Bu. Nah, sebenarnya ketika kita membuat keyakinan itu kita memilih kalimat-kalimat yang universal, ya, kalimat-kalimat yang umum tetapi tidak negatif. Kalau tidak boleh membuang sampah, nah itu kita bisa menggantinya dengan buanglah sampah pada tempatnya. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Nah begitu kan kayak kalimat ajakan sehingga anak itu bersadar diri melakukannya. Kalau tidak biasanya, nah kita itu kalau dilarang itu malah biasanya ini melanggar. Tidak boleh mencubit temannya. Haram. Dicubitlah karena gemes dan lusu. Itu ya. Kemudian periksa kembali daftar tujuan. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah, ketika membuat keyakinan kelas ini karena bersama murid, kita ajak kembali murid berdiskusi. Kita ambil akal tadi, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin misalnya. Nah, itu jangan catat dulu. Kemudian yang kedua itu dikumpulkan. Setelah dicatat, kemudian dikumpulkan. Kemudian periksa kembali daftar tujuan kita itu apa. Setelah itu tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalimat yang negatif dibuang. Kemudian digunakan kalimat-kalimat positif yang universal itu. Kemudian setelah semuanya itu terbuat, disepakati di kelas, murid sepakat, guru juga sepakat, maka kita akan tempel keyakinan kelas itu di kelas kita. Boleh ramai ditulis kalau kita sepakat. Tapi kalau murid kita nggak sepakat, sebaiknya kan itu kita bisa menggunakan sebaiknya menghargai orang lain dan menghormati orang lain ketika belajar. Nah, seperti itu. Jadi itu nanti keyakinan kelas itu setelah selesai ditempel di dalam kelas yang bisa kita sepakati. Uraian. Oke, paman. Kira-kira apa lagi ya termasuk nilai kebajikan? Kembalikan barang ke tempatnya. Loh. Satu jawabannya. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya itu apa ya, Mama ya? Kalau saya sih Apa ya? Tentang tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu berarti hubungannya dengan apa? Menghargai, menghormati. Kalau dilarang melakukan kekerasan. Olahraga kata Pak Bapi. Apa ya? Toleransi kata Paman. Lanjut. Bergantian atau menunggu. Dilarang melakukan kekerasan ya? Dilarang melakukan kekerasan. Kita tadi menghormati. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Apa Pak? Tertib atau berempati? Disiplin? Boleh? Coba kita lanjut. Oh, gunakan masker. Gunakan masker. Nilai kebajikannya apa kami? Keamanan kita lihat ya.
berempati. Kemudian kalau gunakan masker demi keamanan atau kesehatan. Oke, kita lanjut. Contoh keyakinan kelas. Ini ada contoh keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas 6. Datang ke sekolah tepat waktu. Di sini tidak ada. Boleh lebih nggak apa-apa. Datang ke sekolah tepat waktu. Bukan jangan terlambat. Kalau jangan terlambat itu berarti negatif atau positif? Ya, kita ubah. Datang ke sekolah tepat waktu. Sampalah teman maupun guru dan orang tua. Sampalah teman. Kalimat-kalimat universal. Jagalah kebersihan dan keindahan kelas. Perhatikan guru saat sedang belajar. Berbagi dengan teman adalah hal yang baik. Berbagi. Hormati dan cintai guru, teman, dan lingkungan. Meminta maaf jika berbuat salah dan memaafkan temanmu. Taati peraturan kelas maupun peraturan sekolah. Ini adalah sebuah keyakinan di kelas 6. Sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kesenangan, fun, kebebasan, freedom, kemudian penguasaan, power. Nah, kita itu sebenarnya memiliki dalam diri kita sendiri. Kita itu butuh sekali bertahan hidup. Dengan cara apa? Dengan cara ya bekerja. Bekerja untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Betul sekali, Bu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita harus bekerja. Untuk makan kata Bu Jana, benar. Iya, kalau kita nggak bekerja dari mana? Itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, benar tidak? Nah, itu. Belum ada kasih sayang ya, oh oke. Berarti kasihan. Berarti kasihan itu ya Bu Jana ya. Enggak ya, tapi semua itu sayang Ibu Jana. Kita di sini Bapak Ibu ya, sadar atau tidak? Kalau tidak karena adanya rasa kasih sayang, mungkin Bapak Ibu itu sudah pulang. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak menunggu saya. Kalau Bapak Ibu tidak punya rasa kasih sayang terhadap saya, mungkin hanya karena takut kepada saya, terus datang di sini menunggu sampai bengok-bengok. Oke, aduh kanan kiri satu cabut ini, itu ya. Tapi terima kasih karena kasih sayang dan rasa diterima itu saya merasa luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian kebutuhan dasar kita lagi yaitu kesenangan. Pernah nggak kita itu pengen kesedihan gitu? Ada ya? Kita itu pengen, kita mau hidup yang sedih-sedih saja lah. Supaya apa? Masa ada yang kesedihan? Fun, love, and Power aja. ya, coba kira-kira Bapak Ibu pernah nggak melakukan sesuatu itu tujuannya karena kesedihan? Tujuannya karena sedih, ada nggak? Nggak pernah ya, semuanya itu ingin senang. Saya sendiri juga gitu, melakukan seperti ini juga karena kesenangan saya. Senang ngomong, jadi diarahkan ke yang positif. Ngomongnya tersam, itu ya. Kemudian yang keempat, bebas aku bebas dari belenggu, bebas dan bebas. Nah ini kebebasan. Setiap orang itu kepengen hidup bebas. Ada nggak yang kepengen terikat? Meskipun terikat, tetapi tetap bebas. Bebas yang terikat bukan berarti bebas lepas sebebas-bebasnya. Yang maksudnya di sini itu seperti itu. Bukan kebebasan tanpa batas ya. Kita sebagai guru memiliki kebebasan. Tapi kebebasannya bagaimana? Kebebasan yang terikat. Kenapa ketika kebebasan itu harus diikat? Supaya apa? Ada batasan. Ya betul, ada batasan. Kelayakannya tidak melebihi batas. Ya, seperti kita
tidak bebas sebebas-bebasnya, karena kita sebagai manusia memiliki norma yang harus kita jaga. Oke, kemudian penguasaan. Pernah nggak kita itu ingin menguasai sesuatu? Pernah ya? Oke, itu manusiawi. Jadi 5 dasar manusia yang seharusnya terpenuhi yaitu apa? 1. Nah, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Penguasaan. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini tadi makanan dan minuman. Ini sudah ya, sudah kita pahami. Lihat ini, dunia berkualitas. Ini ada sebuah pertanyaan. Coba Bapak Ibu perhatikan dulu pertanyaan-pertanyaan ini. 1 detik. 1 detik untuk mempelajari pertanyaan ini. Siapakah orang-orang? Ya, boleh ditulis. Boleh ditulis di kertas-kertas yang boleh diterima. Ya. Ayo, Bupi, semangat. Bu Fitri, ayo semangat. Betul, semangat. Ya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Tulis. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang mana tadi nilai kebajikan? Tanggung jawab. Sehat dulu. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Sifatnya apa? Bapak Irwan, kepengen menjadi yang bagaimana Pak Irwan sifatnya? Oke, terus ya, lanjut. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaian apa? Jadi calon istri yang baik. Lanjut. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan yang paling ideal untuk Anda itu apa? Apa? PNS. Dia PNS. Peternak nek wayah sore. halo. Parkir jangan besok kok itu lho. Dia ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa kira-kira yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, tolong salah satu peserta untuk maju mempresentasikan ini. Siapa orang yang paling penting dalam hidup saya? Ya, siapa dari Bapak Ibu yang mau? Apa? Gantian lho. Habis sih, Bu. Aku jawaban sih enggak sih jawab. Yang mana Bu Maida yang nggak bisa menjawab apa-apa? Yang bisa menjawab saja. Baik, begini ya. Untuk yang bisa saya jawab saja ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Suami. Benar, suami yang paling berharga. Terus nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda itu tanggung jawab. Tanggung jawab sangat penting bagi saya. Terus kalau Anda menjadi orang ideal, karakter apa sifat apa yang Anda paling ingat? Yaitu easy going. Apa itu? Nggak tahu. Oh,
Iya. Sangat berarti bagi saya. Saya melihat senyum Anda, saya juga bahagia. Walaupun Anda tidak tahu apa yang saya rasakan, tapi saya ingin memberikan keceriaan bagi Anda. Terima kasih. Sampai berapa tadi Bu saya? Kalau 4, kalau 4 ini aduh saya sangat membahagiakan ibu saya. Bu Maida menjawab 4, berarti ada 5, 6, 7 yang harus dijawab ke depan. Ayo monggo. Oke, Pak Hakim. Pak Hakim dulu. Pak Hakim dulu. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan yang belum dijawab oleh Bu Maida, yaitu pertanyaan yang kelima. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Menurut saya sih, jadi seorang guru itu sangat ideal dengan saya, sesuai dengan passion saya. Yang keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ini sekedar sharing aja. Menurut saya, perjalanan hidup saya yang bisa mengubah posisi saya adalah ketika saya menjadi seorang guru di lembaga swasta, kemudian 2 tahun kemudian saya lolos PPG, alhamdulillah. Setelah itu 2 tahun lagi saya diangkat menjadi seorang guru P3K atau seorang ASN. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yaitu ketika saya menjadi seorang guru dan bisa mengajar kepada anak-anak, apa yang saya miliki itu bisa saya transfer kepada anak. Itu menurut saya sesuatu yang bermakna sekali. Yang wow ya, berarti jawabannya Pak Hakim dan Bu Maida ini wow. Kita tepuk wow dulu. Tepuk wow. Oke. Pesertanya luar biasa ya, walaupun ini sudah 1 jam lebih lah, nggak terasa. Ini kita lanjut karena masih ada selanjutnya. Oke, ini punya 5 posisi kontrol. Bu Maida tolong diambilkan 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol seorang guru yaitu ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian kita menjadi teman, kita menjadi pemantau, dan kita menjadi manajer. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita menjadi posisi penghukum, kita ternyata berada di posisi tangga yang paling bawah. Menghukum. Ternyata itu di posisi yang paling bawah. Posisi yang selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Apa sih menghukum itu? Tadi loh. Penghukum. Apa tadi penghukum? Orang yang memberikan hukuman. Orang yang memberikan hukuman. Kalau penghukum itu orang yang memberikan hukuman. Kalau hukuman tadi sanksi. Nah, kemudian kita di tangga yang kedua, pembuat merasa bersalah. Tadi ada konsekuensi tadi ya. Nah, kalau gitu kamu jangan salah berlaku dong, nanti begini dimarahin. Nanti ya. Nah, kemudian teman, ada posisi teman. Ayo Lana, belajar dong. Nanti kalau kamu nggak belajar, gimana nilaimu kan jelek. Ayo dong belajar. Itu kan posisi teman. Kita serah
Kita akan belajar tentang penghukum, pembuat orang bersalah, teman, dan pemantau atau manajer. Di posisi penghukum, ini posisi penghukum, guru berbuat menunjuk-nunjuk. Kamu itu sudah salah, tapi masih ngeyel saja. Betul lagi, masuk, maju. Preman. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, pas ya. Itu ada kata-kata ya, kata-kata yang memang itu penghukum. Nah ini, menyalahkan orang lain. Tuh. Nah, kita itu akan mencoba mengontrol ya. Kalau yang identitas gagal itu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Coba kalau kita membuat orang merasa bersalah, berceramah dan menyalahkan, seharusnya kamu itu loh begini dan begitu, kamu itu jangan seperti itu, begitu. Ibu kecewa banget sama kamu. Ini Ibrahim sudah dibilangin gak boleh minum es, tetap aja beli es. Nah, kata-kata seperti itu membuat orang merasa bersalah. Jadi dia itu takut, oh ternyata apa yang aku lakukan itu salah ya, gitu. Jadi dia itu kadang kehilangan di dirinya. Kemudian ketika teman menguatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan itu demi ibu. Kayaknya saya seperti gini. Masa kamu tidak mau? Begitu ya. Coba ini tolong dengan perasaan yang dalam. Setelah mempelajari ini, Bapak Ibu nanti menuliskan Bapak Ibu itu lebih condong di posisi yang mana. Setelah Bapak Ibu mempelajari ini, tulis Bapak Ibu di posisi kontrol yang mana. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau, atau menjadi manajer. Nanti kita tempel di sini. Saya ingatkan lagi. Kalau untuk pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, apa peraturannya? Mengingatkan kembali peraturan-peraturan yang ada. Itu pemantau. Kemudian kalau manajer ini adalah posisi yang paling bagus karena dia adalah posisi yang paling tinggi. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian menguatkan pribadi. Murid-murid melakukan dirinya, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya memperbaiki diri? Bagaimana saya memperbaiki diri? Oke, sudah. Setelah mempelajari ini, Bapak Ibu silakan menulis dan menempel. Kita sebagai posisi apa? Satu saja. Silakan tempel di sini. Buaya teman. Aku nggak teman. Masuk pacar. Wah, gitu. Kasih nama Pak ya. Namanya Mas Ini Bu Rizky ya? Ini Briski yang bawah. Kalau Iki Bu ini ya ada. Penghukum siapa ini? Bu Wiwi. Bu Wiwi.
Rizky sebagai penghukum. Oke. Bu Mai sebagai teman. Bagus. Bu Rizky sebagai teman. Bu Wiwi penghukum. Bu Jana penghukum. Bu Wiwi lagi nih. Itu Bu Rizky. Oh, Bu Rizky. Oh, Bono. Pembuat orang merasa bersalah. Dan ternyata di antara teman kita ini ada yang sudah mampu menjadi manajer, yaitu Pak Bakti. Oke ya, ternyata teman-teman ini wow semua. Oke, walaupun sudah mengakui sebagai penghukum di sini ada beberapa. Iya Bapak Ibu, kita ini memang tidak lepas dari rasa penghukum. Sebagai guru kita memang sering menghukum. Kita di posisi yang paling bawah yaitu menghukum. Sering sekali kita lakukan itu. Dan nanti mungkin setelah ada pemaparan dari budaya positif ini, semua itu akan merubah cara berpikir kita. Paling tidak dari penghukum menjadi membuat orang merasa bersalah. Satu tingkat. Nah, kalau tidak satu tingkat, mungkin bisa langsung menjadi manajer. Itu adalah posisi yang terbaik. Kenapa? Karena manajer itu membuat anak-anak jadi lebih apa? Lebih mudah berdiskusi dengan kita, mencari tahu kesalahannya sendiri dan menemukan solusinya bersama dengan guru. Kalau penghukum tadi kan hanya satu pihak saja. Oke, semuanya wow. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Ini adalah solusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Nah, setelah mempelajari ini, kita nanti akan tersadar sebagaimana kita menjadi orang tua di rumah dan di sekolah. Apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan apa? Motivasi intrinsik anak, bukan motivasi eksternalnya, ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekali lagi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses tahapannya itu ada 3 langkah. Ada 3 langkah. 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini penekanan. Prosesnya nanti di segitiga restitusi itu penekanan. Kesalahan apa yang telah kamu perbuat? Nah, kamu tidak pernah membawa alat tulis. Gak apa-apa. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kesalahan itu akan menjadi apa? Menjadi perbaikan, yaitu dengan mencari solusi. Dengan cara apa? Menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi, kita nanti akan gali motivasi internalnya anak. 1 tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kesalahan apa yang telah dilakukannya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu membuat solusi bersama-sama. Nah, solusi ini sebaiknya anak sendiri yang memunculkan motivasi tentang solusi yang telah apa? Solusi dari perbuatan yang salah. Jadi anak itu sendiri. Coba kita perhatikan. Nah, ini segitiga restitusi.
Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaan. Kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Nah ini ya, yang perlu kita lakukan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang paling awal adalah yang paling bawah ini. Yang paling bawah ini yaitu menstabilkan identitas dengan bertanya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ya, setelah itu kita validasi tindakan. Dengan apa? Kamu tentu punya alasan untuk melakukan ini. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, setelah validasi tindakan, kita akan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau bisa keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh budaya positif di sekolah. Nah ini ada sebuah contoh kasus. Ini terlihat ada seorang siswa di situ yang semuanya mengerjakan tugas tanpa ada satu anak. Assalamualaikum Sita, dan salam Sita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sita, kau nggak kenapa Sita ya seperti ini? Ini Sita, akhir-akhir ini kebetulan Sita tidak fokus dalam belajar dan sering sekali Sita membawa anak tulis. Kenapa? Saya harus selain kita membawa anak tulis, kira-kira ada permasalahan lain tidak yang ingin kamu bicarakan? Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 6. Sebenarnya pinter sing ngedit. Kalau kamu sudah tahu salah, kamu mau mengkajinya. Hal itu bagaimana kalau kita cari solusinya? Kira-kira kamu ada ide nggak untuk memperbaiki kesalahan? Pasti ya. Kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih, itu adalah pemaparan dari kami. Kemudian kita akan lanjut dengan tanya jawab. Monggo yang mau bertanya. Terima kasih kepada Bu Titin yang telah menyampaikan paparan yang begitu luar biasa tentang penerapan budaya positif. Untuk selanjutnya, sebelum kita maju ke tanya jawab, kasih apresiasi dulu kepada Bu Titin supaya lebih semangat. Untuk sesi tanya jawab, saya buka 2 termin pertanyaan. Termin pertama nanti mungkin ada 2 dulu. Mungkin ada yang kurang dipahami atau ingin digali lebih dalam lagi, Bapak Ibu dipersilakan.
Pak Hakim, terima kasih. Silakan bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, di mana-mana. Baik, terima kasih atas waktu. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan budaya positif. Bagaimana pentingnya kita menerapkan budaya positif di sekolah dan siapa sajakah yang kita libatkan untuk berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif tersebut. Terima kasih. Terima kasih disampaikan Pak Hakim untuk pertanyaan pertama. Untuk termen pertama masih ada kesempatan satu lagi. Mungkin Bapak Ibu guru yang ingin menggali bicara lagi tentang materi budaya positif, dipersilakan. Bu Wiwi, monggo. Oke, terima kasih. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana membangun budaya positif di sekolah kita? Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi sampaikan. Untuk termen pertama cukup dua pertanyaan dulu ya. Dari Pak Hakim tadi, bagaimana cara membangun budaya positif dan aktor siapa saja yang kita libatkan dalam pembuatan tersebut. Dan untuk Bu Wiwi juga menanyakan hal yang sama, bagaimana sih cara menyusun budaya positif di sekolah kita. Monggo Bu Wiwi. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Dari pertanyaan Pak Hakim tadi, bagaimana apakah penting kita itu membuat atau membangun budaya positif di sekolah? Penting sekali Pak Hakim. Kenapa? Ini kaitannya dengan motivasi siswa. Ketika kita menggunakan budaya positif itu di sekolah kita, maka motivasi siswa itu akan lebih bagus. Kemudian akan merubah perilaku-perilaku yang negatif itu menjadi positif. Selain itu, ketika perilaku-perilaku yang negatif ini menurun, maka akan berakibat yang positif pada nilai akademik mereka. Jadi, nanti ketika budaya positif ini sudah ada di sekolah kita, akan terbentuk sekolah yang aman, nyaman, ramah, dan berpihak pada murid. Kemudian, apakah penting, apakah harus kita itu melakukan budaya positif ini dengan kolaborasi dengan orang tua? Sangat perlu. Kenapa? Karena apa yang menjadi tujuan kita harusnya dipaparkan juga dengan orang tua. Supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan itu dapat berlanjut. Tidak hanya budaya positif itu diterapkan di sekolah saja, tetapi juga nantinya anak-anak itu akan melakukan budaya positif di rumah dengan bantuan orang tua. Dan nantinya budaya-budaya positif itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik di masyarakat ke depannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Wiwi tadi tentang apa Bapak ini tadi? Yang kedua yaitu bagaimana cara membangun budaya yang kuat, ya, budaya positif. Yaitu caranya dengan saling menghargai. Nomor satu, saling menghargai, saling menghormati, menghargai pendapat siswa. Kemudian kita sering berkolaborasi, tidak hanya dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan murid, tetapi juga dengan wali murid. Kita libatkan semua stakeholder yang ada. Supaya apa? Supaya semangat perubahan menjadi lebih baik itu bisa dapat terwujud. Dan pendidikan yang tujuannya berpihak pada murid itu akan terlaksana dengan baik. Seperti itu Bu Wiwi. Oke, terima kasih disampaikan kepada Bu Titi, jawaban yang luar biasa sekali. Bagaimana kita dapat semakin tercerahkan dan bagaimana kita dapat bisa memahami, membentuk dan membangun budaya positif di sekolah kita ke depannya. Untuk termin yang kedua, dalam pertanyaan dalam diseminasi kali ini, saya cukup membuka satu pertanyaan saja ya.
Siapa yang ingin menggali lebih jauh lagi pemahamannya tentang budaya positif? Dipersilakan. Oke, Bu Jana, silakan Bu Jana. Halo. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari saya yaitu bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin bisa langsung dijawab sedikit. Bagaimanakah cara mengukur berhasil atau tidaknya budaya positif yang sudah dilaksanakan? Terima kasih Bu Jana atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Babi. Pertanyaannya tadi yaitu bagaimana cara mengukur ya budaya positif. Kalau kita mengukur berarti kita bisa melihat dari perubahan sikap dan perilaku siswa-siswi kita. Setelah adanya budaya-budaya positif yang diterapkan di sekolah, bagaimana perilaku siswa yang dulu mungkin lebih banyak negatifnya itu berubah ke arah yang positif. Gitu. Kemudian kita juga bisa mengukur dengan melihat nilai akademiknya, melihat rapot mereka. Rapotnya ini kira-kira tambah baik, apa tambah buruk, gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kita melihat respon dari wali murid. Kita melihat umpan baliknya dari wali murid itu bagaimana. Ketika kita ada rapat dengan wali murid, kita dengar mereka. Kira-kira responnya itu positif apa negatif. Nah itu untuk mengukur keberhasilan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Mungkin itu atau ada yang kurang puas? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jana. Oke, menarik sekali. Terima kasih Bu Titin dan para Bapak Ibu yang sudah menggali potensi atau keingintahuannya tentang budaya positif. Tepuk tangan buat kita semua pada siang hari ini. Luar biasa. Kita sangat tercerahkan dengan adanya kegiatan diseminasi seperti ini. Kita dapat menggali lebih jauh lagi bagaimana sih cara mengembangkan potensi yang ada di sekolah kita, bagaimana menerapkan budaya positif dan bagaimana kita dapat melakukan yang lebih baik lagi untuk kembang. Terima kasih untuk kegiatan selanjutnya karena sudah terlampau paham sepertinya Bapak Ibu, dan semoga apa yang kita pelajari, kita serap ilmunya pada saat hari ini dapat bermanfaat tentunya bagi pemahaman kita, dan kita tularkan, kita implementasikan bagaimana apa yang kita dapatkan pada hari ini kita sampaikan kepada murid-murid kita dan cipta budaya positif di lembaga kita ini. Untuk selanjutnya jadi penutup, mari kita akhiri. Boleh. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah melaksanakan atau mengajukan pertanyaan untuk menggali potensi yang lebih baik lagi tentang budaya positif. Sebelum saya akhiri pada kegiatan diseminasi pada siang hari ini, tiba kita waktunya pada sesi refleksi. Dimohon untuk dari peserta Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi bagaimana pemahaman Bapak Ibu setelah melaksanakan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Dipersilakan Pak Hakim. Oke, terima kasih Pak Hakim. Silakan maju ke depan, mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Luar biasa untuk kegiatan diseminasi yang dilakukan pada siang hari ini. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Titin tadi, ada beberapa hal yang ingin saya refleksikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan materi. Materi yang sudah disusun rapi, sangat detail dan lengkap, disertai dengan bentuk atau slide-slide yang dibuat dari Canva ini sangat memudahkan bagi kita semua dalam memahami materi yang ingin disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua,
tentang cara penyampaiannya tadi. Luar biasa ya Bu Titin, dalam menyampaikan materi tadi sangat detail, sangat lengkap. Kemudian kita bisa jadi tercerahkan dengan contoh-contoh yang konkret yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, banyak hal-hal baru yang bisa kita dapatkan atau sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui, misalnya tadi tentang istilah restitusi, karena selama ini kita hanya mengenal tentang hukuman dan konsekuensi, kita tidak tahu apa itu restitusi. Itu membuka mata dan pikiran kita bahwa ternyata ada cara terbaik yang bisa kita lakukan terhadap peserta didik kita, yaitu dengan cara restitusi tadi. Kemudian yang terakhir adalah saya berharap diseminasi ini tidak hanya berputar pada konsep saja, tetapi bagaimana diseminasi ini memberikan semangat bagi kita semua untuk mencoba menjadi seorang guru yang baik, yang bisa mendidik peserta didik kita, bisa memfasilitasinya dengan baik, dan juga bisa memberikan contoh yang baik bagi peserta didik kita, serta bisa memajukan lembaga kita, yakni SDN 3 Bimbing. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hakim yang telah melaksanakan refleksi. Memang benar, dengan adanya tukar pendapat, sharing ilmu melalui kegiatan diseminasi ini, kita jadi tercerahkan dan memberikan pengalaman atau hal baru bagaimana kita belajar tentang mengembangkan budaya positif di lembaga kita. Tiba akhirnya pada penghujung acara, yakni penutup. Mari kita akhiri kegiatan diseminasi ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan adanya kegiatan pada siang hari ini yang kita laksanakan supaya menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita. Demikian dari saya. Sebelum kita akhiri, mari kita bangkitkan semangat dengan salam guru penggerak. Oke, siap ya? Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kurang mas? Masih main? Aku lagi